Baiklah, kita akan mulai sesi diskusi pada kesempatan ini. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dipilih panitia untuk ditanggapi, direspon oleh para pembicara. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Pak Sugiono dari Arizona PhD. Ini dari Sulawesi Tenggara nih. Bagaimana menjaga kualitas pembelajaran daring yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya, serta bagaimana mengukur ketercapaiannya pada aspek produk, proses, dan sikap dalam kurikulum sebagai body of knowledge. Terima kasih, semoga bisa mencukupkan bersama. Silakan, Sugiono. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat berat, harus saya jawab. Forgive me if I couldn't answer correctly begitu. Jadi bagi pertama ada dua aspek sebenarnya. Pertama, bagaimana kita menjaga kualitas pembelajaran daring. Jadi masalah kualitas pembelajaran either daring maupun face to face itu sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Nah, dengan konsep ini sebenarnya antara SPMI dan SPME itu harus hand in hand, sama-sama menjaga mutu sesuai batas kewenangan masing-masing. Nah, oleh karena itu justru titik sentral di dalam penjaminan mutu di dalam era yang sekarang ini. Pak Sugiono nggak kedengeran, di unmute ya? Oh, hilang. Aduh. Tetangga depan rumah sedang bangun, jadi saya harus minta berhenti sebentar. Oke, jadi bagaimana menjaga mutu? Maka harus kerja hand in hand antara SPMI dengan SPME. Jadi tanggung jawab terbesar ada di SPMI yang tadi Mbak Ita mungkin nanti bisa nambahkan bagaimana menjaga mutu pembelajarannya. Jadi in one sense kan harus dijaga mutu input, mutu proses, mutu output maupun mutu outcome. Nah, mutu input misalnya bagaimana dosennya, bagaimana sistem pembelajaran kurikulum sampai dengan pelaksanaan pembelajarannya, bagaimana infrastrukturnya yang harus kita jamin mutunya, bagaimana proses pembelajarannya itu sendiri. Itu harus dilakukan. Baru kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana kita mengukur ketercapaian aspek produk, proses, sikap di dalam kurikulum terkait dengan body of knowledge ini. Nah, pada beberapa kasus mengukur learning outcome itu memang agak tricky, Bapak, Pak Arizona. Jadi sebagai contoh, sebagian besar yang kita bisa ukur itu baru intended learning outcome. Sementara yang benar yang kita harus ukur adalah actual learning outcome. Nah, intended learning outcome itu bisa kita ukur pada saat mereka proses sampai dengan lulus, tetapi actual learning outcome itu baru bisa diukur maybe 5-10 years setelah mereka lulus. Nah, oleh karena itu ini yang tadi saya katakan harus kerja hand in hand antara SPMI dengan SPME. SPMI harus memastikan bahwa konsistensi antara intended learning outcome dengan actual learning outcome itu tercapai melalui tracernya. Jadi nanti tugas dari teman-teman SPMI mengukur konsistensi antara intended learning outcome dengan actual learning outcomes dengan melalui tracernya. Nah, inilah terkait dengan proses, terkait dengan sikap, terkait dengan body of knowledge, itu baru akan terpotret ketika mereka sudah bekerja. Nah, yang sudah mendekati actual learning outcome dan itu diukur sebagai intended learning outcome itu teman-teman di kedokteran.
kedokteran, orang-orang kesehatan, Pak Sarjana kedokteran atau program profesi dokter, itu ketika lulus dia pasti bisa memasang kateter, masih bisa memasang infus intravena, infus lah. Kemudian bagaimana mengukur tensi, bagaimana mengukur mengambil sampel darah misalnya, itu teman-teman yang dari bidang kesehatan. Tapi bidang yang lain memang agak sedikit sulit untuk, misalnya seorang biologi begitu, apa sih sebenarnya actual learning outcome, intended learning outcome tadi bisa kita ukur seperti apa? Dan nanti bagaimana dia bekerja di lapangan, apakah dia bisa melakukan apa dan lain sebagainya. Jadi ini memang satu PR besar, dan tadi dalam satu slide saya memang mengatakan aspek afektif terkait dengan sikap, bahkan beberapa kasus itu psikomotorik terkait dengan skills, misalnya bagaimana pelatihan, bagaimana praktikum bisa dilakukan. Ini kami di yang face to face mode kayak UHU kan masih banyak face to face mode misalnya, ini sulit bagaimana kita mengajarkan praktikum menanam sel secara online. Ini akan sulit ketika kita berbicaranya skill. Itu mungkin yang bisa saya bisa sampaikan, tapi secara prinsip itu yang tadi saya bisa share. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Pak Sugiono. Pertanyaan berikutnya dari Pak Wahidin Riyandi, ini mahasiswa UT UPBJJ UT Purwokerto. Pertanyaan ditujukan ke Pak Amin. Strategi apa yang UT gunakan agar dapat menjadi contoh universitas lain di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran daring dengan lebih efektif dalam rangka memperluas akses kesempatan belajar untuk seluruh masyarakat Indonesia guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi agar sejajar dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih. Silakan Pak Amin untuk menanggapinya. Tanya berat itu, yang bisa jawab itu Mas Nadem itu yang bisa jawab. Okay. Tapi kita berusaha jawab ya sebagai warga UT ya. Kan UT itu sangat terbuka ya. Kita jawab. Tapi menurut pengamatan kita, UT sangat terbuka menerima kemitraan, memberikan pembelajaran tentang daring kepada mitra termasuk perguruan tinggi. Karena sebenarnya kalau UT itu kan hidupnya kan dengan mitra. Kami itu sangat tergantung dengan mitra, mulai dari dosen, sarprasnya mitra untuk ujian, tutorial dan sebagainya, dosen untuk pengembangan kurikulum, bahan ajar, bahan ujian, tutorial. Jadi, tapi kami juga, saya kira UT dengan senang hati pula berkolaborasi dengan siapapun, termasuk perguruan tinggi manapun yang ada di Indonesia, negeri swasta, yang berminat untuk berkolaborasi dalam bidang pengembangan ini daring. Saya kira itu ya. Saya kira kan memang pendidikan kan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah tapi kita semua, dan juga hak pendidikan itu kan hak asasi ya, hak dasar yang dari semua jenjang ini dari dasar sampai perguruan tinggi. Dan saya kira UT dari sudut UT terbuka untuk hal itu. Ya mudah-mudahan UT bisa memenuhi harapan banyak pemangku kepentingan ya. Saya kira itu Bu Siti, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin atas responnya untuk pertanyaan Pak Wahidin. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Anwaruddin Situbondo. Ini pertanyaan ditujukan kepada Bu Ita. Sebagai bentuk penjaminan mutu pembelajaran daring, bagaimana UT meyakinkan kinerja tutor atau dosen telah melaksanakan tugasnya dan telah memenuhi standar? Apakah ada tim khusus yang memang dibentuk dalam rangka tugas pengawasan kinerja tutor atau dosen? Serta sanksi dalam bentuk apa yang akan diberikan kepada tutor atau dosen yang kurang atau tidak memenuhi tugasnya dengan baik? Terima kasih. Silakan Bu Ita untuk menanggapinya. Unmute.
terus. Bu Siti, terima kasih. Pak Muhammad Anwaruddin, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, khusus untuk pembelajaran daring, di kami sebetulnya ada dua ya, ada tutorial online dan ada tutorial berbasis web. Untuk tutorial online itu ada supervisor yang dari program studi yang memang ditugasi untuk memantau kinerjanya semua tutor ya. Jadi kita setiap pertemuan itu apakah tutor-tutor itu sudah melaksanakan tugasnya, misalnya memberikan tanggapan diskusi, menjawab pertanyaan, kemudian apakah sudah memberikan feedback, baik itu diskusi maupun tugas dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sampai batas waktu yang ditentukan itu tidak berkinerja dengan baik, biasanya langsung diganti pada minggu pertemuan ketiga gitu ya, di take over oleh program studi. Tetapi kalau ada juga peneguran-peneguran yang diberikan, kalau misalnya dapat keep up, memperbaiki kinerjanya, masih bisa dipertahankan dengan catatan gitu ya. Tetapi kalau dinilai tidak perform, biasanya tidak akan direkrut lagi untuk yang berikutnya. Jadi ini yang sudah rutin dilakukan. Nah, kalau untuk tutorial berbasis web itu lebih mudah ininya ya, pengawasannya atau pemantauannya karena kan sinkronus ya. Jadi kita bisa melalui Teams itu bisa tahu persis tutor itu melaksanakan tugasnya seperti apa, sehingga pemantauannya lebih mudah lagi. Kemudian tetapi memang untuk yang tutorial berbasis web ini biasanya kita serahkan kepada teman-teman di UT daerah untuk memantau dan mensupervisi. Termasuk nanti ada penilaian oleh mahasiswa, apabila kinerjanya kurang bagus maka dengan skala 1 sampai 4 itu mana yang harus memperbaiki diri, mana yang tidak ditugasi lagi sebagai tutor berikutnya. Itu biasanya yang kami lakukan seperti itu. Dan kalau misalnya dianggap sebetulnya baik tetapi kok penilaian mahasiswa kurang begitu ya, nah itu nanti ada kemungkinan semester berikutnya dilakukan pelatihan kembali dan sebagainya, atau briefing lah setidaknya. Begitu Pak, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih Bu Ita. Pertanyaan berikutnya dari ini Ibu nih, Ibu Safira Fitri, wirausahawan dan alumni UT di Surakarta. Ini pertanyaan untuk Pak Sugiono. Dengan keterbatasan yang telah disebutkan tadi oleh Pak Sugiono terkait bagaimana supaya pengukuran mutu itu dapat akurat dan valid, apa rencana dari BAN PT secara keseluruhan untuk memperbaiki proses penilaian standar mutu online learning? Terima kasih. Silakan Pak Gi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi dari kacamata BAN PT memang kami belum memiliki standar dan instrumen yang spesifik untuk online learning. Tetapi sebagaimana tadi saya katakan bahwa secara prinsip harus sama antara yang digunakan untuk pembelajaran face to face atau pembelajaran daring, supaya hasilnya adalah substantially equivalent. Jadi samakan ketika ibu bapak menyelenggarakan daring, lulusan UT sarjana biologi UT kan harus diakui sama dengan sarjana biologi yang mengambil modus pembelajaran tatap muka, kan gitu. Nah, untuk itu maka BAN PT langkah pertama yang akan kami lakukan adalah menyusun instrumen untuk melakukan akreditasi program studi yang diselenggarakan secara daring. Oke, jadi dalam proses ini BAN PT on the process, dan itu sebenarnya tadi saya katakan di Permen 32 secara eksplisit diminta, tetapi di Permen 5 memang tidak secara spesifik diminta. Jadi
kami akan melakukan atau menyusun instrumen dulu yang pertama. Nah, terkait standarnya, karena belum ada standar yang baru, kan penetapan SNDikti untuk PJJ itu bukan domainnya BAN-PT. Jadi BAN-PT itu pelaksana undang-undang. Jadi selama yang spesifik belum ada, maka kami harus menggunakan standar yang sudah ada dengan beberapa modifikasi selama tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Itu dari segi standar dan instrumen. Kemudian apalagi yang harus kami lakukan? Yang harus kami lakukan yang kedua, kami harus melakukan training pada asesor kami supaya memahami nature dari pembelajaran daring. Nah, sebagai ilustrasi, ketika kami menyusun instrumen APT PTJJ yang untuk dipakai di UT, itu instrumen paling mahal sedunia karena dibikin sekian lama, dipakai sekali dan habis itu sudah tidak dipakai karena belum ada PTTJJ yang lain selain UT. Itu kami berkali-kali berdiskusi dengan teman-teman UT supaya potret kami benar. Karena ini Bu Safira, bahwa BAN-PT itu menugaskan asesor untuk memotret, dan potret PT itu kami gunakan untuk menetapkan akreditasi. Jadi syaratnya at least ada 3. 1, instrumen yang dipakai, alat potret yang dipakai itu harus valid. Maka pada saat kami menyusun instrumen PTTJJ itu juga kami harus datang ke UT, bahkan definisi dosen saja itu kita sampai menyepakatinya, menyampaikan membuat frekuensi yang sama itu cukup sulit karena konsep dosen yang di UT itu berbeda dengan konsep dosen pada umumnya gitu. Bahkan ada pemeo bahwa dosen UT itu adalah modul gitu. Saya sempat kelakar pada saat itu. Kalau dosennya modul nggak dipakai nanti diloakkan. Nah, kan kasihan dosen UT diloakkan gitu. Itu pemeo itu sampai pernah kita diskusikan. Jadi kenapa? Karena ternyata nature tugasnya dosen UT dengan dosen pada face to face berbeda. Dosen UT itu lebih ke arah manajer mata kuliah, sementara kalau di dosen di face to face itu benar-benar melaksanakan tridharma di prodi yang diakses gitu. Itu satu, alatnya harus benar. Jadi kami akan mendesain alat ini supaya fit for purpose. Tadi Mbak Ita juga mengatakan, Pak Amin juga menyatakan bahwa instrumen itu harus fit for purpose. Jadi harus sesuai dengan tujuan penggunaannya dan harus bisa digunakan gitu. Jadi kita nggak mungkin membuat instrumen tujuannya sesuai tapi nggak bisa digunakan, nggak mungkin gitu. Yang kedua, objek yang dipotret juga harus benar. Jadi supaya online itu learning itu bisa terpotret dengan benar, maka ya memang harus wujudnya online learning, bukan face to face yang dilaksanakan melalui internet, kan begitu. Bagaimana membangun modul pembelajaran yang sinkronis, yang sinkronis dan asinkronis, yang itu bisa dipakai sendiri oleh mahasiswa. Ini menjadi tugas perguruan tinggi. Jadi kalau dalam bahasa saya sering ngomong, kalau UT ini secantik Sandra Dewi, jangan keliru yang dipotret itu siapa gitu, Mpok Nori misalnya. Karena saya tidak mengatakan Mpok Nori tidak cantik. Pada zamannya Mpok Nori jauh lebih cantik daripada Sandra Dewi, karena Sandra Dewi belum lahir kan gitu. Tetapi konteks ini adalah bahwa perguruan tinggi pembelajaran daring itu harus menyiapkan dirinya as it is supaya bisa terpotret dengan baik. Kemudian yang ketiga, asesornya, syaratnya adalah yang motret itu harus benar, sudut pengambilan gambarnya benar. Makanya kami harus melatih asesor kami supaya memahami nature dari online gitu. Jadi online learning itu mungkin Bu Safira upaya yang kami lakukan supaya kami bisa memperbaiki proses penilaian standar mutu online learning. Terima kasih. Terima kasih Pak Gi sudah merespon pertanyaan Bu Safira. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Hasanuddin. Ini dari Pokjar Lempung, ini dari mahasiswa UT.
ini ditujukan untuk Pak Amin. Bagaimana standar nasional pendidikan atau SNP yang digunakan di UT, mengingat standar nasional pendidikan merupakan acuan dasar yang untuk memacu pengelola, penyelenggaraan, dan satuan pendidikan agar dapat memastikan kinerjanya dalam memberikan yang bermutu. Dipersilahkan Pak Amin. Oh ya, tentu terkait standar nasional pendidikan ya. Tentu kita UT dan pasti harus mengikuti standar yang ditetapkan di Indonesia, gitu ya. Kalau untuk perguruan tinggi kita ikuti dengan perguruan tinggi dan seterusnya, kompetensi juga kompetensi dan sebagainya. Nah, alat-alat evaluasi eksternal, assessment eksternal seperti ISO atau ICDE ya, yang itu kita gunakan, tapi kan mereka nggak lihat konten atau standar pendidikannya. Mereka punya kerangka acuan penilaian untuk proses pembelajaran jarak jauh. Dari segi tadi bisa sistem, bisa manajemen, bisa delivery, tetapi standar nasional kan nggak dilihat di itunya gitu. Tentu di Indonesia kita mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kemdikbud, Dikti, untuk akreditasi ke BAN PT dan sebagainya. Jadi harusnya ini tidak menjadi masalah, karena UT kan berlaku di Indonesia dan harus mengikuti standar yang ditetapkan untuk Indonesia oleh otoritas yang berwenang di Indonesia. Saya kira itu. Saya kembalikan Bu Siti. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Terima kasih Pak Amin atas tanggapannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Juli. Ini dari Sorong nih. Pertanyaan ditujukan untuk Bu Ita. Bagaimana cara UT meningkatkan mutu pembelajaran jarak jauh sementara layanan jaringan di masing-masing wilayah berbeda-beda? Silakan Bu Ita. Ya, terima kasih Mas Juli dari Sorong, jauh sekali ya Mas. Memang harus ada diversifikasi layanan bantuan belajar ya. Dari seluruh Indonesia itu banyak sekali, even di Bogor saja, di Gunung Gunung Bunder atau apa, itu tidak terjangkau oleh internet. Artinya jaringan internetnya itu susah sekali untuk dapat mengakses layanan UT itu ya. Jadi memang perlu ada diversifikasi layanan di setiap wilayah. Nah ini tentunya pihak UT daerah yang paling mengetahui layanan mana yang paling cocok untuk wilayahnya ya. Misalnya untuk Jayapura, kemudian untuk Sorong, apakah lebih ke layanan bantuan belajarnya itu tatap muka gitu ya, tidak yang daring, karena itu tadi, kalaupun bisa daring mungkin pulsanya mahal sekali dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk daerah-daerah perkotaan tidak masalah dengan adanya daring, baik itu bersifat asinkronus maupun sinkronus. Sebetulnya kalau sinkronus itu jatuhnya mungkin akan lebih mahal ya. Jadi tetapi kalau di kota itu akan lebih mudah diakses gitu. Sehingga seiring dengan perbedaan layanan tadi juga standar penjaminan mutunya mungkin sebetulnya standar penjaminan mutunya sama, hanya caranya yang berbeda. Misalnya kalau tatap muka memantau, ya mungkin kita untuk kehadiran tutor dan mahasiswa karena jauh dari yang memantau dengan memotret pakai WA dan sebagainya, kemudian diupload di suatu tempat, dikirim ke WA juga. Sehingga dapat meyakinkan bahwa memang proses pembelajaran itu berjalan. Tetapi yang penting ada standar mutu yang harus dipenuhi oleh setiap layanan pembelajaran, yaitu bahwa harus didasarkan pada rancangan aktivitas tutorial yang memang sudah valid ya, sudah disetujui, sudah disepakati bahwa itulah yang menjadi arah dari pembelajaran. Nah itu yang kemudian harus dijalankan. Nah tentunya nanti untuk monitoringnya, tugas-tugasnya seperti apa,
kemudian feedback dari tutornya seperti apa, itu juga perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu ya jawaban normatifnya, karena kalau misalnya di Sorong dan Jayapura barangkali akan lebih tepat kalau bukan daring. Tetapi kalau misalnya itu pembelajaran daring, ya tentunya standar penjaminan mutunya kurang lebih akan sama dengan yang ada di kota lain gitu ya. Barangkali yang di sekitar di UPBJJ Jayapura itu saya tahu ada tempat di UPBJ-nya sendiri menyediakan tempat untuk belajar mahasiswa yang di situ fasilitasi dengan jaringan internet Wi-Fi ID yang bagus, kuat gitu ya akses jaringannya. Tetapi kalau di Sorong saya kebetulan belum pernah ke sana, tetapi pasti pihak dari UPBJJ sudah mempunyai saran-saran kepada pusat layanan pembelajaran seperti apa yang paling tepat untuk daerahnya masing-masing, sehingga nanti untuk monitoring pembelajarannya dapat disesuaikan. Barangkali begitu ya Mas Juli. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita. Kita tambah satu pertanyaan lagi. Silakan. Dari Pak Marianto dari Pati, Jawa Tengah. Ini pertanyaan ditujukan untuk Pak Sugiono. Dalam pembelajaran daring, antara narasumber dan siswa atau mahasiswa dapat kontak hanya terbatas secara virtual, sehingga tidak dapat secara terus-menerus tahu keadaan siswa atau mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat untuk mengetahui bahwa pembelajaran daring itu mutunya bisa terjamin dari segi kualitas dan kuantitas, dari segi penjaminan mutu internal maupun eksternal? Silahkan Pak Gi. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya ke saya kok berat-berat semua ini. Bu Siti milihnya pinter ini. Jadi gini Pak Marianto, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan yang jujur sangat sulit bagi kita untuk mampu menghasilkan potret yang bagus, jaminan kualitas yang bagus terkait dengan daring ini. Tapi sekali lagi sebenarnya beyond itu kita harus bicara dulu terkait dengan konsep daringnya. Jadi apakah perguruan tinggi ini memang sudah merencanakan pembelajaran daringnya dengan benar gitu ya. Jadi secara filosofi perguruan tingginya sudah paham, kemudian memberikan investment, memberikan investasi sumber daya yang diperlukan. Jadi bagaimana perangkat lunak pembelajaran daringnya, bagaimana learning management sistemnya, bagaimana perguruan tinggi ini menyiapkan dosennya untuk mampu menyiapkan bahan ajar daring baik sinkronis asinkronis secara benar. Ini harus dilihat dari aspek input, kemudian dari aspek proses, misalnya bagaimana proses perkuliahan itu dilakukan. Kalau toh itu sinkronis, bagaimana proses itu benar-benar berjalan. Kalau asinkronis, berapa kali dosennya melihat melihat proses yang terjadi, berapa kontak dengan bagaimana proses interaksinya dilihat dan lain sebagainya. Nah, ini ada memang ide dari rekan-rekan penjaminan mutu di dunia, daripada kita pusing dengan data-data yang disiapkan oleh staf, oleh perguruan tinggi, maka apakah tidak mungkin justru yang dianalisis adalah data-data digitalnya. Jadi
masuk ke sistem LMS-nya, kemudian dicek bagaimana proses interaksinya, jadi nanti menjadi meta analisis bagi BAN atau bagi lembaga penjaminan mutu. Nah, di sisi lain juga ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran, bagaimana proses asesmennya gitu kan. Nah, seringkali memang atau saran yang bisa dilakukan, bisa ditempuh. Kalau yang face to face itu kan sedikit sekali sebenarnya model asesmennya. Sebagian besar masih bicara UAS, UTS, praktikum, laporan praktikum dan lain sebagainya. Nah, di dalam model yang daring mungkin frekuensi asesmennya bisa ditambah, bentuk asesmennya terkait dengan portfolio, basis dan lain sebagainya bisa digunakan. Nah, ini dari aspek proses. Dan dari aspek output, maka bagi kami akan menagih sebenarnya ke perguruan tinggi yang punya SPMI, bagaimana SPMI sudah mengevaluasi bahwa capaian pembelajaran itu tercapai gitu. Jadi BAN PT mestinya akan melakukan juga meta evaluasi hasil evaluasinya SPMI bahwa learning outcome itu bisa tercapai. Nah, dari aspek outcome maka kami akan melihat kembali bagaimana user and tracer study maupun user satisfaction study itu dilakukan. Jadi nanti persepsi user terhadap learning outcome dari proses pembelajaran daring ini terpotret. Nah, itulah kira-kira yang akan kami lakukan ketika saya katakan akan kami lakukan karena BAN PT memang belum pernah mengakreditasi yang program studi yang fully daring, itu belum pernah gitu. Nah, kalau yang open and distance, teman-teman di UT sudah kami gunakan instrumen tersendiri. Begitu Bu Siti yang bisa saya tambahkan. Bu Siti boleh menambahkan sedikit? Silakan Bu Ita. Ya, jadi kalau untuk institusinya biasanya itu penjaminan mutunya juga akan dinilai dari infrastrukturnya ya. Apakah infrastrukturnya itu biasanya ada standar minimal yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan pembelajaran daring itu seperti apa, misalnya LMS-nya, bandwidth-nya dan sebagainya. Nah, tentunya kalau seperti UT yang mencakup seluruh Indonesia itu memang tidak seluruh wilayah dapat terjangkau. Nah, di situ kan juga keputusan yang tidak mudah ya untuk menentukan, karena ini sebetulnya juga perlu dukungan sarana infrastruktur dari pemerintah untuk dapat menyediakan Wi-Fi ID misalnya atau fasilitas dari operator lainnya, kemudahan-kemudahan untuk mengakses jaringan, karena sebetulnya sekarang ini kan trennya kan adalah blended learning, sehingga sebetulnya bukan lagi daring non daring, tetapi semua perguruan tinggi itu juga memanfaatkan media pembelajaran online itu semaksimal mungkin gitu ya, karena begitu konektivitas itu sudah sangat terbuka. Harusnya penetrasi internet di Indonesia yang sudah 60% lebih itu ternyata belum merata. Nah, ini kewajiban dari pemerintah juga saya rasa untuk dapat menjangkau daerah-daerah yang jauh di sana yang tentunya juga ingin maju. Nah dengan adanya pandemi ini ya, ini kan seluruh perguruan tinggi kan merasakan akibatnya, bagaimana tidak meratanya akses internet itu berdampak pada mahasiswa, berdampak pada dosennya juga. Ini di tingkat perguruan tinggi saja, berdampak pada pembelajaran dan sebagainya, sehingga kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan apakah kualitas pembelajaran daring dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dan sebagainya. Nah, ini menurut saya kesempatan yang bagus sekali untuk ada komunikasi, ada diskusi bagaimana kita
untuk standar PJJ-nya itu sendiri, standar online learning-nya itu sendiri seperti apa dari segi inputnya, prosesnya, kemudian assessment-nya dan sebagainya. Apakah assessment-nya itu harus tatap muka yang proctoring? Kalau di UT kan ada yang proctoring, proktornya itu memang selama ini memang ada proktor yang attending kelasnya gitu ya, meskipun itu web based gitu. Tetapi ada juga yang daerah-daerah yang tidak memungkinkan, apalagi dengan pandemi ini, yang harus datang ke suatu lokasi untuk mengikuti ujian online ataupun ujian tatap muka biasa. Nah, itu masih banyak kendala-kendala seperti ini. Nah, bagaimana mengatasinya? Saya rasa itu juga perlu diskusi dan keputusan bersama. Terima kasih, Bu Siti. Terima kasih, Bu Ita. Karena waktu yang dibatasi, maka kita tidak bisa memberikan lagi kesempatan. Jadi sebenarnya ada 350 lebih pertanyaan yang masuk kepada panitia, tetapi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apa yang dapat kita peroleh dari hasil diskusi tadi adalah pertama bahwa menjaga kualitas pembelajaran sebagai pertanggungjawaban publik baik online maupun offline adalah sama. Jadi itu adalah tidak ada perbedaan standar untuk itu. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa penjaminan mutu internal dari institusi sendiri dan penjaminan mutu eksternal dari luar institusi itu harus saling bergandengan tangan dalam rangka tadi mempertanggungjawabkan kualitas pembelajaran kepada publik ya. Dari sisi badan akreditasi mungkin yang tadi sudah disampaikan bahwa perlu adanya standar yang relevan dengan yang diperlukan sekarang. Kemudian juga instrumennya perlu dikembangkan yang valid, reliable dan juga praktis sehingga bisa dilaksanakan. Dan tentunya tidak kalah pentingnya adalah kesiapan asesor tentang pemahaman dan keterampilannya dalam mengakses dari pembelajaran daring itu sendiri. Nah, dari sisi institusi sendiri juga bahwa dengan adanya standar maka siklus tadi perencanaan tetap harus dilaksanakan, kemudian standar itu dilakukan dan juga dicek, artinya dimonitor sampai seberapa pelaksanaan itu sesuai dengan standar dan tentu saja dengan actionnya itu dan tindak lanjutnya. Apakah ada sanksi atau ada perbaikan yang perlu dilakukan. Yang menjadi poin kita adalah bagaimana kesiapan kita dari sisi institusi, dari sisi sumber dayanya supaya dapat melaksanakan pembelajaran online yang memang benar-benar pembelajaran online. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber. Pak Sugiono, terima kasih Pak Igi. Kemudian Pak Amin, terima kasih Pak Amin. Bu Ita, terima kasih Bu Siti. Ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita diskusikan itu, wawasan dan pemahaman kita tentang budaya mutu menjadi lebih terintegrasi ke dalam keseharian kita di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban kita masing-masing sebagai akademik. Sebagai aktivitas akademik. Terima kasih. Saya sampaikan kita akan tutup kegiatan ini. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa informasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita, Pak Zainal, Bu Siti. Saya undur diri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Igi, terima kasih Bu Ita, Pak Amin. Untuk para peserta, nanti panitia akan menghubungi pada peserta yang tadi pertanyaannya ditayangkan. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan, silakan isi form feedback paling lambat 30 menit setelah acara selesai. Dan e-sertifikat akan dikirim ke email bagi peserta yang telah melakukan registrasi, kemudian hadir dan mengisi form feedback. Ini link yang bisa dituju oleh para peserta untuk bisa memberikan feedback terhadap webinar yang ke-9 ini. Bahan presentasi pembicara juga dapat diunduh melalui link yang kami tampilkan di layar. Kemudian informasi untuk KSF UT 2020 yang ke-10 tidak dilaksanakan pada hari Jumat, tetapi pada hari Kamis 30 Juli 2020 karena pada hari Jumat adalah Hari Raya Idul Adha. Ya.
topik yang akan dibahas pada KSF UT 2020 yang ke-10 adalah manajemen pendidikan jarak jauh. Baiklah Bapak Ibu para pembicara, para peserta dan panitia, terima kasih kami sampaikan atas terlaksananya KSF UT 2020 ke-9. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.